Jadi hari raya itu tidak identik dengan nama pakaian-pakaian baru. Akan tapi dengan keimanan yang baru. Semangat ketaatan yang bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, apakah ada doa khusus atau amalan yang dianjurkan menjelang malam takbiran atau Idul Fitri? Gimana sih Sat hukumnya kalau misalkan orang-orang yang di akhir-akhir Ramadan ini malah meramaikan mall bukan meramaikan masjid gitu, Sat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Journey, balik lagi sama kita Hikmah Ramadan dari Journey to Masjid. Hari ini adalah hari episode terakhir kita di tahun ini. Dan besok insya Allah kita akan merayakan hari kemenangan, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Nah, hari ini saya Fadil masih bersama dengan Ustadz Ahmad Maulana. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa hari terakhir nih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Wah, Masya Allah, sedih Pak Ustadz. Sedih. Selain sama Pak Ustadz Ahmad Maulana, kita juga sama Bang Ciko. Alhamdulillah datang lagi Bang Ciko. Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, selain ada Bang Ciko, kita juga ada Mas Yoga. Mas Yoga, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke teman-teman, hari ini kita kesempatan untuk membahas tentang amalan-amalan apa aja sih yang bisa kita lakuin di malam Hari Raya Idul Fitri. Nah, Pak Ustadz, kira-kira apa aja sih Pak Ustadz yang bisa dilakuin amalan-amalan di malam Idul Fitri Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, tak terasa kita akan berjumpa dengan hari kemenangan. Tak terasa kita akan berjumpa dengan hari kegembiraan kita. Kegembiraan orang-orang muslim. Namun apa yang akan kita lakukan menjelang hari raya Idul Fitri? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita akan persiapkan menjelang hari raya Idul Fitri? Tak bukan kita tingkatkan semangat kita dalam ibadah. Kita tingkatkan kesehatan badan kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashrul akhir shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 terakhir bulan Ramadan, Nabi menguatkan ikat pinggangnya, yakni bersemangat dalam ibadahnya. Wa ahya lailahu, dan Nabi menghidupkan malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan. Wa ayqadha ahlahu, dan Nabi membangunkan keluarganya untuk sama-sama ibadah di malam-malam 10 terakhir. Bahkan dalam riwayat yang lain, Siti Aisyah radhiyallahu anha pun meriwayatkan hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril akhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam ibadah di malam-malam 10 terakhir. Ini menandakan bahwasannya detik-detik terakhir adalah hari-hari yang sangat mulia. Berbeda dengan manusia zaman sekarang. Makin dekat hari raya Idul Fitri, makin kurang ibadahnya. Mereka banyak kemana? Ke mall. Mereka banyak ke pusat-pusat perbelanjaan. Namun ibadah mereka berkurang. Padahal Nabi SAW mengatakan, Nabi bersungguh-sungguh dalam ibadah, meningkatkan ibadahnya di malam detik-detik 10 terakhir hari raya Idul Fitri. Padahal
yang namanya hari raya itu bukan hanya identik dengan pakaian baru. Sebagaimana ulama mengatakan laisal id liman labisal jadid, innamal id liman ta'atuhu tazid. Tidaklah yang dinamakan hari raya itu bagi orang yang memakai pakaian baru. Akan tapi hari raya itu bagi mereka-mereka yang ketaatannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaysal id liman tajammala bil malbus wal markub. Bukanlah hari raya itu diperuntukkan bagi mereka yang berhias dirinya dengan pakaian-pakaian dan kendaraan. Innamal id liman ghufirat lahu dzunub. Hanya saja hari raya itu diperuntukkan bagi mereka yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala. Walaysal id liman akala thayyibat wa tamatta'a bisyahwat wal ladzat. Dan tidaklah yang dinamakan hari raya itu bagi orang-orang yang makan makanan yang enak, yang lezat, bersenang-senang dengan syahwat. Lakinnal id, akan tapi hari raya itu liman kubilat taubatuhu, bagi orang yang diterima taubatnya, wa buddilat sayyi'atuhu hasanat, digantikan oleh Allah taala kejahatannya, keburukannya, kesalahannya dengan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari raya itu tidak identik dengan nama pakaian-pakaian baru. Akan tapi dengan keimanan yang baru. Semangat ketaatan yang bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Berarti harusnya kita jauh lebih semangat lagi Pak Ustaz. Mau meninggalkan Ramadan harusnya wah makin gencar Makin ibadahnya. gencar. Bukan makin gencar ke mall nih Pak Ustaz. Itu dia. Belanja buat baju baru untuk dipamerkan di hari raya. Tapi sebenarnya Pak Ustadz kalau misalkan hari Lebaran itu kita pakai baju lama itu nggak masalah kan Pak Ustadz ya? Masalah. Kita pakai pakaian baru juga jadi masalah. Bahkan Imam Syafi'i beliau mengatakan hasin thiyabak mastata'ata. Perbaguslah pakaian kamu semampu kamu. Fa inna zainur rijal biha tu'azzu wa tukramu. Karena bahwasannya pakaian itu sebagai hiasan buat orang. Dengan sebab pakaian kita akan dimuliakan orang. Kalau kita ingin berjumpa Pak Presiden kan nggak mungkin kita pakai sandal jepit, compang-camping. Kita harus pakai pakaian yang rapi. Betul. Pakai pakaian yang sopan, yang bagus. Wada'it takhassuna fi thiyab tawadu'an. Tinggalkan pakaian-pakaian berpakaian yang tidak pantas, yang kasar, yang tidak pantas dengan dalih tawadu. Oke. Wallahu ya'lamu ma tusirru wa taktumu, dan Allah mengetahui apa yang kau simpan dalam hatimu, kau sembunyikan dalam hati. Masya Allah. Yang penting hati yang baru maksudnya. Maksudnya hati yang baru yang suci, jauh dari benci sama orang. Jauh dari bersikap buruk dan berpikir buruk terhadap orang. Betul. Nah teman-teman, jadi itulah yang harus kita persiapkan di malam hari raya Idul Fitri. Nah Pak Ustadz, biasa nih ada yang mau nanya nih Pak Ustadz nih, Bang Ciko dulu atau Mas Yoga dulu nih yang mau nanya nih? Bang Ciko mau nanya apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih Sat hukumnya kalau misalkan orang-orang yang di akhir-akhir Ramadan ini malah meramaikan mall, bukan meramaikan masjid gitu, malah sibuk belanja buat kebutuhan Lebaran? Hukumnya. Maka mereka yang dikatakan orang-orang meramaikan mal-mal pusat perbelanjaan ketika mendekati hari Idul Fitri adalah terbilang orang-orang yang lalai, orang-orang yang tertipu. Karena mereka tidak akan tahu apakah mereka akan berjumpa kembali dengan Ramadan yang akan datang. Betul. Mereka tertipu dengan kemewahan dunia, keindahan dunia, padahal mereka belum tahu apakah Ramadan akan menjumpainya atau dia akan meninggalkan Ramadan. Makanya dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan minal yumni wal barakah latamannau an yakuna haulan kamila." Andai saja manusia tahu
apa yang ada dalam bulan Ramadan daripada keberkahan karunia Allah Subhanahu wa taala, bahwa pasti mereka berharap, bercita-cita 1 tahun penuh bulan Ramadan semua. Karena apa? Karena ada kemuliaan di dalamnya, ada keberkahan di dalamnya, ada anugerah Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita diperintahkan oleh Rasulullah raih di hari-hari terakhir, di detik-detik terakhir, ampunan Allah taala, rahmat Allah taala, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka-mereka yang berpergian ke pusat perbelanjaan terbilang orang-orang yang lalai. Terbilang orang-orang yang tertipu dengan keindahan dunia. Itu Bang Ciko. Berarti amat sangat disayangkan Pak Ustadz ya? Disayangkan. Boleh Pak Ustadz ya sebenarnya ke mall, cuma ya alangkah lebih baiknya kita namanya di akhir-akhir Ramadan memperdekat diri. Betul. Kan kita juga bisa ngejar malam Lailatul Qadar. Oke. Nah, nih Mas Yoga juga mau nanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apakah ada doa khusus atau amalan yang dianjurkan menjelang malam takbiran atau Idul Fitri? Alhamdulillah. Di malam hari raya Idul Fitri kita dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak takbir. Sebagaimana Nabi katakan dalam hadis beliau, "Aktsiru minat takbir lailatul Aid." Perbanyaklah oleh kalian bertakbir di malam hari raya. Jadi hari raya itu, malam hari raya kita gunakan untuk ibadah, berzikir, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak takbir. Bahkan dalam riwayat yang lain, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zainul aidaini bitahlil wat takdis wat tahmid wat takbir." Hiasilah malam-malam hari raya Idul Fitri atau Idul Adha dengan bertahlil, bitahlil. Kita baca tahlil. Maka orang-orang dahulu setelah bertakbir dia baca tahlil musalah-musalah. Wat takdis mensucikan Allah atau mentasbihkan Allah. Wat tahmid memuji Allah Subhanahu wa taala. Wat takbir dan memperbanyak takbir. Lalu apa lagi amalan selain kita memperbanyak takbir, tahlil, tahmid, takdis, yakni bersilaturahmi. Bersilaturahmi. Kita kunjungi keluarga kita. Kita kunjungi sanak famili kita. Kita kunjungi guru-guru kita. Itulah amalan yang dianjurkan ketika malam hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Alhamdulillah. Masya Allah. Berarti ada banyak kan Ustadz ya tradisi orang-orang tua kita dulu nih yang yuk kita ke rumah saudara ini, yuk kita ke rumah saudara ini. Betul. Itu emang amalan yang dianjurin sama Nabi Ustadz ya? Silaturahmi itu emang penting sih Pak Ustadz ya. Nah terakhir nih Pak Ustadz, saya sih mau nanya nih, ada nggak persiapan lain yang harus kita siapin untuk menjelang Idul Fitri nih biar iman dan takwa kita ini tetap terjaga gitu Pak Ustadz? Ada 3 mim. Wow. 3 M deh. 3M. 3M. Yang pertama muhasabah. Muhasabah. Yang kedua mujahadah. Mujahadah. Yang ketiga muraqabah. Yang pertama muhasabah, yaitu introspeksi diri kita. Bagaimana amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan? Apakah harus ditingkatkan? Apakah harus nantiasa lebih semangat lagi? Yang kedua adalah mujahadah. Mujahadah itu bersungguh-sungguh dalam berjuang menciptakan, mempertahankan nilai-nilai positif ibadah kita ketika bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita banyak baca Quran. Kita banyak sedekah. Kita pertahankan. Kita berjuang untuk mempertahankan amalan-amal ibadah positif yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Lalu yang ketiga muraqabah, senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala
senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Berarti lepas dari puasa, setelah lebaran, apa yang kita lakuin di bulan puasa Harus tetap kita bahkan lakuin. meningkat. Kalau bisa lebih lagi Lebih Sate. meningkat lagi. Masya Allah. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan apa-apa aja sih yang bisa kita lakuin, amalan apa aja sih yang bisa kita lakuin di bulan suci Ramadan di hari akhir, yaitu di malam hari raya Idul Fitri. Oke teman-teman, sebentar lagi gema takbir akan berkumandang menyelimuti hati dengan kebahagiaan dan keberkahan. Setelah sebulan penuh kita berpuasa, tibalah saatnya merayakan kemenangan dengan penuh syukur. Mari kita jadikan momen suci ini sebagai ajang untuk saling memaafkan, mempererat tali silaturahmi, dan menyebarkan kasih sayang kepada sesama. Saya Muhammad Fadil mewakili tim dan kru yang bertugas selama bulan suci Ramadan kemarin-kemarin meminta maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan atau kesalahan teknis dari kami semua. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Buat teman-teman yang lagi di jalan mudik, hati-hati di jalan, sampaikan salam kami kepada keluarga kalian tercinta. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Pak Ustadz, selamat Hari Raya Pak Ustadz. Mohon maaf nih kalau kemarin ada salah nih Mas Yoga, Bang Ciko, mohon maaf. Teman-teman, jangan lupa saksikan terus konten-konten dari Journey to Masjid. Sampai ketemu lagi di berkah Ramadan insyaallah tahun depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.